Halo semuanya, kembali lagi bersama Warung Inspirasi. Jika kita berbicara mengenai kesejahteraan finansial, pasti sebagian besar dari kamu ingin menjadi orang kaya dan berkecukupan secara finansial. Siapa sih yang tidak ingin menjadi orang kaya dan berkecukupan secara finansial? Menjadi orang yang berkecukupan secara finansial alias menjadi orang kaya merupakan harapan besar bagi setiap orang yang ada di dunia ini. Karena dengan memiliki sisi keuangan yang cukup dan sehat, tentunya bisa sangat meningkatkan kualitas hidup dari seseorang di masa yang akan datang nanti. Meskipun kita tahu, jika kekayaan bukanlah satu-satunya faktor terpenting dari kebahagiaan seseorang, tapi dengan kondisi ekonomi yang baik dan berkecukupan, sudah pasti seseorang dapat memenuhi harapan, kebutuhan, maupun impian yang telah lama diidam-idamkan. Akan tetapi, kamu tahu tidak jika ternyata ada beberapa tanda seseorang yang tidak bisa menjadi orang kaya, alias akan menjadi orang miskin selamanya, dan tidak memiliki uang? Pada video kali ini, saya akan membahas tentang beberapa tanda jika kamu akan menjadi orang miskin selamanya dan tidak memiliki uang. Lantas, apa saja tanda-tanda tersebut? Berikut tanda-tanda jika kamu akan menjadi orang miskin secara permanen dan tidak memiliki uang. Tanda yang pertama, kamu hanya memprioritaskan gengsi ketimbang investasi. Tanda yang pertama, kamu akan menjadi orang miskin secara permanen dan tidak memiliki uang sama sekali di kemudian hari nanti, ialah kamu sangat suka dalam mengutamakan gengsi yang kamu miliki daripada belajar untuk berinvestasi yang bermanfaat. Contohnya, kamu lebih memilih membeli iPhone terbaru dengan harga yang fantastis secara kredit dengan jangka waktu berbulan-bulan lamanya. Padahal kamu tahu bahwa gaji atau pendapatan yang kamu punya saja masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dirimu sehari-hari. Jika kamu sering memprioritaskan gengsi dan tidak belajar berinvestasi sama sekali untuk belak dirimu di masa depan nanti, maka kamu harus siap untuk menerima realita atau kenyataan bahwa kamu akan menjadi orang miskin selamanya dan tidak memiliki uang. Coba kamu bayangkan, jika hidupmu terus-menerus diliputi oleh rasa gengsi yang tiada ujungnya, ini sama saja akan membuat dirimu menderita seumur hidup. Kamu sadar tidak? Memprioritaskan gengsi yang ada pada dirimu itu sebenarnya tidak membuat dirimu bahagia, melainkan kamu hanya membuat dan memenuhi kebahagiaan dari orang lain saja. Jadi, kurang-kurangilah gengsi hanya untuk memenuhi kebutuhan dan kebahagiaan dari orang lain, karena kebahagiaan dirimu sendiri itu jauh lebih penting. Yang kedua, kamu sangat suka berfoya-foya, tapi tidak sebanding dengan pendapatan yang kamu miliki. Tentu saja kamu sudah begitu paham maksud dari tanda yang kedua ini. Coba kamu perhatikan, mungkin di sekitarmu ada beberapa orang yang memiliki penghasilan atau pendapatan kecil, tapi gayanya sangat elit dan sangat tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka punya, seperti mereka sering pergi untuk berekreasi dan berlibur ke tempat-tempat mahal, atau bahkan mereka sering membeli barang-barang mahal dan mewah yang sebenarnya tidak begitu mereka butuhkan. Jika kamu sangat suka dalam berfoya-foya dan menghamburkan uang yang kamu miliki, tapi tidak sebanding dengan pendapatan yang kamu punya saat ini, maka tidak menutup kemungkinan kamu akan menjadi orang miskin secara permanen di kemudian hari nanti. Kebiasaan berfoya-foya untuk menghamburkan uang bukanlah suatu hal yang positif, apalagi jika kebiasaan berfoya-foya yang kamu miliki saat ini tidak sebanding dengan penghasilan atau pendapatan yang kamu punya, tentu saja akan sangat mengganggu sisi kesehatan finansial yang kamu miliki. Jika pendapatanmu tidak sebanding dengan jumlah pengeluaran, maka jangan coba-coba untuk melakukan kebiasaan negatif seperti berfoya-foya untuk menghamburkan uang yang kamu miliki, karena hal ini hanya akan mengganggu sisi kesehatan keuangan yang kamu punya dan membuat kamu jatuh miskin secara perlahan. Oleh karena itu, untuk menghindari jatuh miskin secara permanen, maka kamu perlu untuk bersikap dewasa dalam memenuhi kebutuhan yang kamu inginkan, jangan hanya menuruti hawa nafsu semata saja. Yang ketiga, kamu sangat suka mengeluh dan mengumbar kemiskinan dirimu sendiri kepada orang lain. Memang kedengarannya terlihat sepele, akan tetapi saat kamu sering mengeluh dan mengumbar kemiskinan dirimu sendiri kepada orang lain, entah di dunia nyata ataupun di sosial media, hal ini hanya akan membuat dirimu terlihat miskin selamanya di mata orang lain.
Cobalah untuk bersikap dewasa dan jangan pernah kamu mengumbar kemiskinan yang kamu alami baik itu di dunia nyata maupun di sosial media kepada orang lain. Jangan pernah mengeluh tentang kemiskinan yang menerpa dirimu, karena tanpa kamu sadari, saat kamu sering mengeluh tentang kemiskinan yang kamu alami, hal tersebut akan melekat pada dirimu sendiri. Jadi, daripada mengeluh dan mengumbar kemiskinan yang kamu alami kepada orang lain, baik di dunia nyata maupun di sosial media, lebih baik kamu bersyukur atas nikmat yang telah kamu terima saat ini, dan selalu berusaha menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Karena hal ini akan membantu kamu untuk menghindari image kemiskinan di mata orang lain. Yang keempat, tidak memiliki rencana dan tujuan finansial yang jelas. Tanda yang keempat, kamu akan menjadi orang miskin selamanya, ialah kamu tidak memiliki rencana maupun tujuan finansial yang jelas untuk masa depan dirimu sendiri. Coba kamu bayangkan, jika kamu tidak memiliki gambaran tentang rencana keuangan di masa depan yang akan kamu raih, maka kamu tentunya akan sangat kesulitan untuk mengatur sisi keuangan yang kamu punya. Perlu kamu sadari, memiliki rencana dan tujuan finansial yang jelas akan sangat bermanfaat bagi dirimu sendiri, entah kamu bisa sangat cerdas dalam mengatur dan mengelola keuangan maupun pengeluaran yang nantinya akan sangat berdampak kepada sisi kesehatan finansial yang kamu miliki. Jadi, jika kamu tidak ingin menjadi orang yang miskin selamanya dan tidak memiliki uang di kemudian hari nanti, mulailah untuk mempersiapkan sedini mungkin tentang rencana maupun tujuan finansial yang jelas demi bekal kesehatan sisi finansial dirimu di masa depan nanti. Yang kelima, kamu malas untuk bekerja. Sudah pasti tanda ini akan membuat dirimu jatuh miskin secara permanen dan tidak memiliki uang saat kamu malas untuk bekerja. Coba kamu perhatikan orang-orang yang sudah sukses di sekitarmu. Apakah mereka bermalas-malasan dalam bekerja maupun berusaha? Sudah pasti jawabannya tidak. Ketika kamu bermalas-malasan baik itu saat bekerja maupun berusaha dalam memperbaiki kondisi perekonomian yang kamu miliki, secara tidak langsung hal yang kamu lakukan tersebut akan menjerumuskan dirimu untuk menjadi orang miskin secara permanen. Percaya atau tidak, orang miskin itu sangat identik dengan sifat malas dan tidak mau berusaha. Maka dari itu, agar kamu tidak menjadi orang miskin selamanya, kamu perlu mengurangi kebiasaan bermalas-malasan dalam bekerja agar kamu selalu giat dan gigih untuk mencari penghasilan ketika kamu bekerja dengan orang lain. Tanda yang terakhir, kamu suka meminta-minta. Jika saat ini kamu sangat suka meminta-minta dan inginnya yang gratisan terus, tanpa membayar sedikit pun kepada orang lain, selamat kamu sudah memiliki tanda yang paling nyata untuk menjadi orang miskin secara permanen dan tidak memiliki uang. Selain itu, ketika kamu sangat suka meminta-minta dan inginnya gratisan terus kepada orang lain, kamu juga akan memiliki apa itu yang dimaksud dengan mental miskin. Jadi, cobalah untuk menghindari kebiasaan buruk yang satu ini, jika kamu tidak ingin menjadi orang miskin selamanya. Jadi kesimpulannya, ini 6 tanda jika kamu akan menjadi orang miskin selamanya dan tidak memiliki uang. 1. Kamu hanya memprioritaskan gengsi ketimbang belajar untuk berinvestasi. 2. Kamu sangat suka berfoya-foya tapi tidak sebanding dengan pendapatan maupun penghasilan yang kamu miliki. 3. Kamu sangat suka mengeluh dan mengumbar kemiskinan dirimu sendiri kepada orang lain, baik di dunia nyata maupun di sosial media. 4. Kamu tidak memiliki rencana dan tujuan finansial yang jelas untuk masa depan. 5. Kamu malas untuk bekerja. 6. Kamu suka meminta-minta dan sangat suka yang gratisan. Nah, itu tadi 6 tanda jika kamu akan menjadi orang miskin selamanya dan tidak memiliki uang. Jika dirasa apa yang saya sebutkan dan sampaikan tadi masih kurang, kamu bisa berkomentar dan menambahkan kekurangan tersebut di kolom komentar. Sekian dulu untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat, mengedukasi, serta menginspirasi kamu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi setiap harinya. Sampai jumpa pada konten berikutnya. See you next time.